gak perlu mandi. Kadang-kadang dia memang gila. Jangan bilang siapa-siapa. Dia tajir, banyak duit, sayangnya pelit, ngirit setengah mati. Tiap makan, pasti sepiring berdua. Kadang-kadang dia memang gila. Jangan bilang siapa-siapa. Kadang tingkahnya bikin jengkel. Coba ku bilang malah nangis gak karuan. Aduh sial, yeah. Jadi kacau semua. Wow. Kadang-kadang dia memang gila. Jangan bilang siapa-siapa. Tiap kali aku nangis, dia pergi main gitar sendiri. Aduh sial, malah ngeblues gak karuan. Kadang-kadang dia memang gila. Jangan bilang siapa-siapa. Ale, ole, ole, ole. Apa sih kamu oleh. Aku tuh mau Opening. salam tapi kok jadinya enak jadinya gitu ya. Ya, Waalaikumsalam. Itu kan salam. Salam juga tuh udah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam ini kita berdua balik lagi. Sementara Inas Kan tes dulu. Dia mau lari-lari di lapangan Mataram. betul, ya kan. Cek, mantep tuh. Tapi belum saya nyalain Mas. Belum kita nyalain. Sabar. Ya, kita nanti present dulu ya. Yap. Malam hari ini kita bakal ngobrol seru ya. Seru. Seru banget karena volumenya udah kencengin jadi seru nih. Bagus. Iya. Iya, seperti yang sudah terpampang di flyer lah ya. Ya. Yang kemarin udah kita posting, udah kita upload. Malam hari itu kita kedatangan tamu spesial Oh, spesial banget. Dari jauh lagi. dari daerah istimewa. Karena daerah kita nggak istimewa. Enggak gitu juga. Daerah kita spesial ya. Spesial rob ya. Itu daerahmu. Daerahku ya betul spesial Iya. rob. Iya. Ada siapa Kang malam hari ini Kang? Ada Mas Rozan dan Vita. Halo. Masuk tuh suaranya. Masuk. Mereka berdua itu datang jauh-jauh dari Yogyakarta. Ya, benar ya? Jogja. Daerah istimewa Yogyakarta. Yes, dalam rangka apa? Nah, nanti kita bakal ngobrol nih sama beliau ya. Sama mereka berdua. Beliau. Kelihatan ini ya. Kelihatan berumur karena beliau ya. Dari Jogja jam berapa? Jam berapa? Dari kapan berarti? Mas Rizan, Mbak Vita? Dari Kemarin siang sampai di Pekalongan.
Udah Iya. nyampe Pekalongan kemarin siang. Iya. Wes. Dalam rangka apa nih kalian berdua kesini nih? Ini adalah kelanjutan dari tour kami. Karena kami habis rilis album Pesta Rock and Roll pada selamat bulan selamat. Juni Yes. tanggal 13 lalu. Mantap. Iya, iya. Pesta Rock and Roll. Iya, benar. Albumnya. Heeh. Mas Ruzan sama Mbak Vita. Vita. Wes. Oke. Iya. Dan kita juga dapat informasi ini berarti untuk album ini pun sekalian ini ya merayakan anniversary. Anniversary. Alhamdulillah. Gila ya. Yang berapa Anniversary tadi? gini Anniversary ya. nih. Iya. Anniversary kemerdekaan RI ngapain, Kang? Balap karung. Iya. Sama lomba ini ya, makan kerupuk ya. Iya. Kerupuk yang Anniversary melempem. selama berapa tahun berarti? Selama 20 tahun bersama. 20 tahun alhamdulillah. 20 tahun? Iya. Iya. Oh. Kamu berapa tahun, Kang? Aku Baru 17. 17. Mau 18. Ya, 18 Ah, tahun. 18 Masih tahun. selisih 2 tahun ya. Masih Berarti iya. 2 tahun lagi bikin 2 tahun album. lagi bikin album berarti. Foto, album Iya. foto. Isi 36 lembar. Iya iya Album iya foto. iya iya iya. Ini pakai roll ya. Iya. Ah. Iya. Jadul banget. Iya, kan ini kan albumnya Mas Ruzan sama Mbak Vita sama kan? Pakai roll juga kan? Kan Pop. rock and roll. Rock and roll ya. Rock and roll. Iya, sama-sama pakai roll. Iya, tapi ini beda lembarannya. Ada berapa lembar? Berapa lagu? Berapa single? Berapa lembar? Jadi ada 9 lagu 9 lagu. gitu ya. 9 lagu dan itu merupakan kisah nyata dari perjalanan hubungan asmara kami gitu. Jadi Iya, iya, dan iya, kronologis juga ya itu. ah. Jadi dari pertama jatuh hati sampai pacaran, sampai sebelum pacaran, sampai Diceritakan semua tuh di album berantem, itu ya? ya, sampai rumah tangga, alhamdulillah. Jadi itu semacam Kronologis. apa? Diary gitu ya. Dari gila ya. Bikin lagu. Dari bikin lagu ya. Iya. Kita mah dairinya ini Ngapain? catatan Ngapain? pon. Iya. Sama ada kenangannya juga ya. Tapi beda hasilnya, beda karyanya. Nah ini dia yang namanya orang kreatif gitu Hmm. ya. Hmm. Kita mah nggak kreatif ya. Iya. Parah nih kita. Kita kreatifnya dalam bentuk lain, Kang. Iya dalam bentuk ngoceh. Iya. Nah. Kalau Mas Ruzan kan dalam bentuk lagu. Itu semua lagu ciptaan Mas Ruzan. Ya alhamdulillah semua lagu ciptaan saya sendiri. Mhm. Jadi memang kalau saya sendiri sih, ini sudah cukup lama berhenti di dunia musik gitu. Sempat vakum ya. Ya, saya sempat vakum 12 tahun gitu. Oke. Demi istri gitu ya. Ah. Ada tuntutan keluarga. Fokus keluarga dulu. Gitu. Iya, iya. Ini berarti momen kebangkitan baru lagi ya setelah 12 tahun. Ya, ini momen kembali ke dunia musik itu insya Allah gitu. Asik. Iya sih, mudah-mudahan Itu bisa 12 tahun ngapain? Wah, kuliah S1, kuliah S2 terus jadi dosen. Wes. Mantap. Dosen juga ternyata. Dosen juga alhamdulillah di mana? di Akprin. Oke. Aku sih malah mantan sekarang. Iya, udah nggak jadi dosen dia. Mantan udah enggak. Bosen. Bosan jadi dosen. Bisa tuh Iya. jadi album Kang, bosan jadi dosen. Iya ya, bisa jadi album. Bisa jadi sendiri, album. Bisa jadi lagu tuh. Iya, isinya keluhannya dia dengan kampusnya. Ya, ya. Enggak, Berarti jangan. kronologis, Kasihan. kronologis. Kronologis dari awal masuk terus akhirnya keluar. Oh, bagus tuh ceritanya. Berarti ini kalau misalkan pengen tahu kehidupan kalian berdua ada di album ini ya? Bisa. Bisa, Sangat bisa. personal dan pribadi gitu ya. Isinya. Itu berarti 9 lagu itu butuh waktu 12 tahun tuh untuk hasilnya akhirnya jadi seperti ini atau seperti apa? Enggak Kalau sih ya. Proses penulisannya sendiri sebenarnya 1 minggu. 1 minggu 9 Iya, lagu itu? Iya. 1 minggu. Cepet banget ya. Ya, jadi mungkin karena saya udah 12 tahun nggak bermusik gitu Kak. Ketika itu terus langsung ya terinspirasi gitu, langsung hilang segele gitu. Copot segele gitu. Ya, jadi waktu di awal tahun 2024 kemarin itu tiba-tiba ada sebuah band gitu yang ngajak saya band-bandan gitu, terus saya juga di situ didapuk untuk bernyanyi, main gitar dan bikin lagu gitu. Oke, ini saya sudah bikin lagu untuk band tersebut, kenapa nggak bikin lagu blues lagi gitu. Iya. Oke. Akhirnya saya coba bikin lagu lagi. Nah, yang mengejutkan ini Mbak Vita ini tiba-tiba kok penasaran pengen rekaman gitu. Iya. Coba Bang, saya aku direkam Ikut dong ngisi dong suaraku gitu ya. kayak gimana sih.
Nah tapi ternyata setelah saya dengar suara Mbak Vita direkam itu langsung kayak kesetrum nih, gitu. gitu ya. Oke. Oh ini nih, ini cocok nih. Nah, Akhirnya bertepatan juga dengan anniversary, kita bikin album duet nih. Hmm, Langsung inspirasi, habis itu dalam seminggu lah langsung keluar semua bikin tuh semua. lagunya. Ya mungkin juga karena ceritanya personal tadi ya, jadi menggalinya juga cukup cepat gitu. lebih gampang ya, lebih Ya, jadi tiap malam itu, tiap makan malam kita ngobrol, kita dulu ngapain? Oh kita dulu pernah gini, pernah gini, pernah gini. Oke, nanti bangun tidur udah jadi lagunya. Selama 1 minggu tuh ya. Jadi Iya. Wis, gila. Tapi ngomong-ngomong ini, awal mula ketemu gimana tuh ceritanya? Ketemu apa nih? Ketemu Nah, kalian berdua dong. itu kami ini teman satu SMP. Wah. Jadi itu 20 tahun itu bukan kami menikah 20 tahun. Bukan. pertama kali ketemunya. Dari Iya. pacaran, dari pertama kali Iya. pacaran. Jadi kami pacaran itu Kok masih inget sih? 13 tahun. How? How? Karena ada kakak-kakak yang harus ditunggu. Lalu kami menikah di tahun 2017 ya. Jadi tahun 2024 lalu itu seharusnya 20 tahun pas. Pas yang Itu. tahun kemarin ya. Ya. 2024 ya. Jadi kami ini teman satu sekolah waktu SMP. Nah, lalu ya biasa lah ya. Ya itu satu kelas ya dulu. enggak. Oh, enggak pernah Beda, satu kelas. enggak pernah beda kelas. Satu angkatan. Satu Iya. angkatan. Jadi ceritanya itu dia dulu anak band, sudah anak Hmm, band. Dari SMP tuh ya, Mas dari Rizan ya. SMP anak band. Ya, Hmm. bad boy. Ah. Pacarnya banyak, populer gitu kan. Oh ya. Oke. Iya. Terus saya yang biasa-biasa aja. Pokoknya kayak cerita remaja pada umumnya, gitu ya. pada umumnya. Asik juga dia. Lalu kemudian ya suka dan lain sebagainya. Terus itu seperti lagu di Pesta Rock and Roll ya. Jadi di situ sebenarnya lagu Pesta Rock and Roll itu menceritakan bagaimana awal kami Awal saling tertarik. saling tertarik. Yang nyatain duluan siapa, Mas Ruzan? Hah? Yang nyatain duluan. Dipaksa. Kalau itu dipaksa, kalau Itu dipaksa ya. ini. Dipaksa. Kamu mau nggak kalau dipaksa? Ya, tergantung siapa yang maksa dong. Gitu ya. Yang maksa kamu nggak mau aku. Aku juga nggak. Dari kelas 1 SMP tuh Mas Ruzan. Ya, jadi kalau kita mulai pacaran tuh SMA kelas 1 sebenarnya. Oh, udah ada komitmen itu dari SMA. SMA. kelas 1. Bareng lagi tuh SMA. Dia yang ngikutin saya. Oh. Ya, Nggak mau jauh-jauh ya? Boleh. Boleh lah dibilang Boleh gitu lah ya. dibilang gitu. Dia ngikutin saya. Mulai komitmen udah beneran pacaran nih gitu tuh dari kelas 1 SMA. Salah satu SMA. Iya. Tapi pertama kali suka-sukaan dari SMP udah Dari mulai tuh ya? SMP. Dari SMA. Iya ya. Jadi zaman SMP masih curi-curi pandang gitu. Iya. Belum pernah dinyatain gitu. Baru Belum. kelas 1 tuh ya. mulai Baru kelas nyatain. 1. Tapi anehnya gini, tadi kan Mbak Wita sempat cerita tuh bahwa siapa Mas Ruzan ini Iya. bad boy, pacarnya Iya. banyak. Kok mau Mbak Wita? Ya, Gimana? Tuh. ya mau aja gitu. Ya mau. Karena disihir dengan lagunya. Apa? Disihir karena lagunya. Apa ya? Ya gejolak kaula muda ya. Oke. Zaman dulu lah ya. Oke. Ya ada satu dan lain hal banyak sekali. Jadi sebenarnya saya itu adalah comblangnya dia. Iya. Asik juga ya ceritanya ya. Dia nama comblangnya ya. Jadi Mbak Vita ini banyak temannya yang cantik-cantik. Kita SMP-nya di SMP 8 Yogyakarta, itu cukup SMP favorit di tengah Favorit, kota ya. gitu. Iya. Ah, cantik-cantik ceweknya. Awalnya ngarahnya bukan Mbak Wita nih Mas Oh, Ruzan. bukan, Bukan. jelas Iya. bukan, jelas. Bukan. Teman saya ngarahnya. Bilang sama Mbak Wita, lama-lama nyaman nih, mending sama aku aja nih gitu. Iya. Iya. Daripada Iya. dicomblangin. Tapi kadang-kadang emang yang namanya bad boy itu punya pesona sih. Ya nggak sih Mbak Vita? Ya, bahkan saya dulu sebenarnya ya pertama kali belajar gitar tuh ya tujuannya Buat hanya ngerayu. untuk merayu aja. Iya. Heeh. Iya ya. Zaman Jadi dulu waktu gitu ya. itu yang populer ada lagu Sheila on Seven, Mhm. judulnya Anugerah Terindah itu. Iya, iya. Oke. Itu yang Mbak Wita Nah, nyanyi. waktu saya pertama main gitar tuh tekad saya adalah satu lagu ini aja. Oke.
untuk merayu perempuan-perempuan. Teman-teman cewek gitu ya. Setelah udah bisa lagu ini sudah berhenti main gitar. Berarti thanks to Sheila on Seven ya. Iya. Itu berkat lagu itu si Ruzan jadi gitaris. Dan kayaknya berkat lagu itu juga Mbak Vita ini langsung apa ya, jatuh cinta ke... Oh, itu lama setelahnya. Oh, butuh waktu yang lumayan ini ya. Lama setelahnya. Ini menarik ya. Dari SMP masih bertahan sampai sekarang, alhamdulillah luar biasa sih, 20 tahun ya. Iya. Tahun 2000 2004, 2003 ya. 2003, 2004 kayaknya. Jadi emang waktu itu sebenarnya ada situasi yang cukup unik gitu ya. Karena saya beling gitu, gonta-ganti pacar terus. Pada satu titik itu saya dimarahin ibu saya. Kalau pacaran itu begini, kamu harus tanggung jawab begini, begitu. Mungkin udah mulai panik dengan kelakuan saya gitu toh. Wah, ini kalau nggak direm bahaya ini. Nah, ternyata pas setelah dimarahin itu pas sama Mbak Vita. Jadi langsung ini jadi bahan kelinci percobaan ini untuk pacaran yang sesuai dengan amanat orang tua. Dia mencoba menjadi anak yang amanah. sesuai dengan apa yang disampaikan Kebetulan orang tua. pas habis dinasihati itu pacarnya pas saya. Iya. Hanya langsung. Kalau yang lain ya mungkin sama yang lain. gitu ya. Sudah gitu sudah jalan. Jangan serius-serius lah pacarannya. Kan masih muda, jangan serius-serius lah. Waktunya masih panjang nih jalannya gitu ya. Wah, ibunya malah gitu waktu kita udah serius. Malah khawatir sendiri. Khawatir ya. sendiri. Kalau serius bahaya nih. Kok ada ya serius malah bahaya ya? Iya, kan maksudnya jalannya masih panjang nih Mas. Iya, masih SMA kelas Waktu 1 SMA ya. kan. Masih Iya, ya. banyak waktu. Iya, mikirnya kan untuk mau kemana gitu kan Bang. Iya. Gitu ya. Ya, jadi memang bisa dikatakan ya album ini cukup aksidental gitu ya, cukup situasional gitu. Ya tidak ada rencana untuk membuat album sama sekali. Jadi memang spontan aja keluar, idenya keluar gitu. Dan yang menarik adalah bahkan kami sendiri tidak merencanakan untuk merilis album ini. Oh, Tadinya buat apa? Buat Tadinya untuk dipajang di lemari gitu. memorabilia Taruh di atas aja deh. ya pribadi ya. koleksi Karena pribadinya. udah 20 tahun lagu-lagunya juga berkisah tentang kami berdua. Iya. Jadi sebenarnya kontennya tuh sangat sentimental Iya. gitu. Jadi sebenarnya ya mungkin boleh dibilang bukan konsumsi publik mungkin. Iya, iya. Boleh dibilang Mungkin seperti itu. Waktu itu bayangan kami ya maksimal ini souvenir untuk saudara-saudara Iya, gitu aja lah. Niatan awalnya gitu. Iya. Iya. Tapi ternyata mungkin karena saya sudah lama nggak muncul, saya udah 12 tahun vakum, ini mulai kelihatan lagi mundar-mandir studio. Teman-teman nih langsung curiga. respon kan. gitu ya. Langsung, wah ngapain nih? Jangan nih gitu ya. Bikin album manten. Tapi waktu itu siapa yang mendorong akhirnya mendingan di ini aja deh, dipublish aja deh gitu. Wah ya. teman-teman dari support teman-teman di Jogja luar Luar biasa biasa. gitu untuk kami langsung. Wah nggak bisa, ini orang lain harus denger, jangan kamu aja yang denger. Gitu. Dia bilang orang lain berhak mendengarkan dong. Oh iya Oke. juga gitu iya. sih. Oke, iya sih. Langsung ada niatan waktu itu akhirnya Ya. ya udah deh kita rilis gitu ya. Ya tentunya setelah 12 tahun vakum dari dunia musik gitu ya. Nah, kita juga wah tapi aku udah nggak tahu apa-apa nih zaman sekarang gitu. Kita nggak tahu sosial media. Iya saya nggak punya sosial media waktu itu. Kita juga nggak tahu panggung-panggung sekarang modelnya seperti apa, cara bergerak seperti apa. Akhirnya ya oke lah ini kita jalankan, cuman udah tenang aja pokoknya kita yang support. Pokoknya PR-nya adalah kamu ini segera bikin sosial media, bikin Instagram gitu. Jadi memang dorongan dari teman-teman sampai waktu itu saya kalau satu hari nggak posting itu dielek kayak gitu. Iya. Zan hari ini belum posting. Oke, ternyata kepedulian teman-teman tuh luar biasa Iya. gitu. Jadi sampai segitunya iya, ya? dia- sama aja kami berdua kan memang seperti tadi dibilang ya nggak main sosmed. Saya pun nggak, Iya. sama sekali nggak. Apa alasannya kok nggak main sosmed? Satu memang nggak suka, Iya. ya memang nggak suka ya. Iya, Jadi- iya. Jadi kami kayak
kayak apa ya, khawatir dengan jejak digital. Iya, Gitu. gitu. Kita nggak mau kehidupan pribadi Di kami umbar gitu ya. Iya. diumbar Jadi, gitu. jadi kami semua foto kami pasti palsu fotonya, pakai nama palsu. Ya. Bahkan saya itu nggak mau difoto. Ah. Iya, sangat nggak mau difoto. Jadi waktu pertama kali sama teman-teman suruh rilis, itu pikiran saya langsung, berarti ntar aku difoto ya? Gibaya nih. Ini harus manggung. harus manggung ya. Nanti kalau bikin cover jangan pakai muka aku deh gitu. Kalau bikin video klip kartun aja. Pokoknya nggak mau sama sekali. Pantesan artworknya kartun. Iya, iya. Nggak mau sama sekali difoto, di video untuk dipublish gitu ya. Ditayangkan di media sosial waktu itu sama sekali takut gitu waktu itu. Kalau sekarang udah enggak. Ya sekarang Malah minta Mas sekarang Mas. Fotoin aku dong Mas gitu. Kalau saya telat repost itu udah protes. mana reposannya nih? Tekannya mana nih? Tek-teknya mana nih? Iya. Sekarang minta apa foto session sendiri ya? Udah langsung 180 derajat. Udah mulai gitu ya. Wah, padahal dulu itu ngerasa bahwa medsos adalah penderitaan gitu. Sekarang malah diminta. ampun. Ya Tapi ini ampun. rilis kapan sih Mas? Oh, ini rilis tanggal 13 Juni kemarin. 13 Juni. Jadi 13 Juni. sudah agak lama ya. Iya, 2 bulan lah iya. ya. Lumayan lah. Iya sih. Kalau dari Juni ke Agustus 2 2 bulan. bulan. Lumayan Iya benar. lama ya. Ini tanggal 16. Itu kemarin iya benar 2 bulan. Iya, 2 bulan. Genap 2 bulan. Setelah itu Ya, langsung jadi- tur gitu ya. Jadi kami sebenarnya memproduksi album ini juga secara ngumpet-ngumpet gitu. Cuma ya namun gimana ya, namanya mungkin saya musisi gitu ya. Saya tetap ingin album ini yang terbaik gitu. Punya hasil yang memuaskan gitu. Jadi sampai waktu itu kita langsung pakai produser ya, langsung Pakai Oke. produser. cari produser untuk memproduksi album ini, Mas Geri Mailangkai gitu. Dia bilang, ini seriusan kamu album manten kamu seniat ini kamu bikinnya gitu. Ini sih keniatan kalau buat album manten. Ini ya. Oh, berarti awalnya dia menganggap ini guyon aja gitu. Iya, dia nganggep ini mungkin ya akustik-akustikan Ternyata gitu. serius Iya, iya, bikinnya. iya. Nggak serius, cuma souvenir. Ketika denger demonya terus ngobrol-ngobrol, wah ini keniatan ini. Tapi ya dia juga supportnya luar biasa gitu. Saya juga selain rekaman itu saya dapat bonus kursus TikTok itu dari Mas Geri Mailang, dari produsernya. Keren, sampai main TikTok sekarang ya. Semua medsos sekarang kayaknya main. Oh sekarang sudah jago dia, ahli dia. Wow. Per medsosan dah. Finish lah katam Ruzan. Berkah 20 tahun kebersamaan tuh. Bisa main medsos lagi. Berkat ini juga nahan diri untuk dia bermedsos itu bertahun-tahun. Iya, betul. Semuanya udah ini. Ini berarti genrenya apa kalau kita ngomongin soal Genrenya pop blues. pop blues? Iya, iya. Oh iya ya, berarti perpaduan antara pop sama blues. Iya, jadi saya itu dari dulu selaku musisi blues ya. Iya, jadi mungkin tadi belum memperkenalkan Oh, diri betul, ya. betul. Nah, saya Iya, iya. diri musisi blues gitu, saya aktif di tahun 2004 saya Dream Band. Dream Band iya, 2004 lulusan Jogja gitu. Dan setelah Dream Band itu saya aktif di musik blues dan sering ke Pekalongan juga. Untuk mungkin istilahnya dakwah blues gitu ya. Dakwah blues. Mungkin menurut teman-teman dulu begitu gitu. Oh, itu udah gak asing Pekalongan dong ya? Oh nggak asing, alhamdulillah ya. Jadi terus kemudian saya itu dari dulu punya angan-angan gitu, saya punya cita-cita gitu bahwa blues itu nggak harus berat gitu. Blues itu bisa kita kemas sebagai musik yang ringan, bisa dinikmati semua kalangan. Ya tidak harus galak, tidak harus sangar gitu. Nah dan ketika Mbak Vita ini rekaman vokal dan langsung dirusak-rusak itu lagu saya kan gitu. Jadi Iya. sebenarnya saya itu bikin lagu blues murni gitu. Awalnya ya. Awalnya begitu suara Mbak Vita masuk langsung, loh
bluesnya hilang. Agak berkurang nih bluesnya. Oh, Nuansa enggak bluesnya. berkurang ya, hilang. Beneran hilang. Blues destroyer sebenarnya saya itu. Pengerusak blues. Iya, benar. Blues destroyer. Kalau Mbak Vita sendiri apa sih biasa apa genrenya? Saya itu secara pribadi sukanya retro, Evergreen. klasik, evergreen, jazz gitu ya. vokal gitu. Iya, iya. Jadi makanya ketika saya dengar lagu saya dinyanyikan sama Mbak Vita itu langsung kesetrum. Ini yang saya cari selama ini gitu. Oh, padahal ada di sampingnya ya. Iya, karena ya saya emang sebagai gitaris dan penyanyi blues gitu ya. Kalau saya yang nyanyi ya itu jadi lagu blues beneran gitu. Iya dong. murni. Iya, jadi waktu itu setelah Mbak Vita rekaman saya tanya ke temen gitu, gimana? Ini yang nyanyi Mbak Vita atau aku nih? Kalau kamu yang mau yang bagus, kamu yang nyanyi San. Tapi kalau kamu mau yang unik, Mbak Pakai Vita Mbak yang Vita. nyanyi. Oke. Iya, Biar ada beda. karena kan memang basicnya kan saya bukan penyanyi. Ya, jadi Mbak Vita ini bukan penyanyi, baru di album ini aja dia nyanyi. Saya nggak ada berhubungan dengan permusikan Musik gitu ya. sama sekali. Dosen juga. Saya dosen, jadi saya kalau tadi dia itu bad boy, saya itu anak sekolah gitu. Agak kontras ya. Iya, anak rajin, pintar gitu. Tapi biasanya saya gitu sih. Iya. Iya kan, dia rajin belajar terus. Iya, iya, iya. Prestasinya selalu meningkat gitu. Aduh. Oh, berarti Mas Ruzan enggak gitu dong? Ya. Gimana? Enggak ada prestasi di sekolah gitu. Oh, Gimana? dia juga pintar. Pintar kan? Pintar. Nya Mantap. beda lagi. Beda. Pintar tapi beling ya. Jadi dia beling, pintar tapi beling. Iya, Pintar tapi beli. Malu kita kalau zaman dulu kan kalau pinter-pinter malah nggak keren ya. Iya. Iya. Oh, Gali masa pinter. Iya, iya. Iya, iya. Harus ada beling-belingnya ya. Iya. Biar gampang dikenal gitu. Kelihatan sih di lagunya tadi yang bernyanyilah denganku ya. Itu Iya. retro banget ya. Oh, retro banget Iya, ya. benar. Alhamdulillah. Kalau menurut Iya, kita sih, Iya. retro banget nih bernyanyilah denganku. 9 lagu itu. Iya. Lumayan tuh. Seminggu ya, 9 lagu ya. Jadi itu kalau influence kami itu memang apa? Yang retro ya. Itu seperti lagu-lagu di film musikal Grease, Ya. La La John Land. La La Land, Lah, yang Grease, John Travolta, Olivia Newton-John. Nah, jadi kami ambil vibe tahun situ ya 50-an gitu. Jadi Emang dari ini dulu suka kayak gitu Mbak Vita? kalau saya memang sukanya seperti itu. Dari keluarga juga iya. Iya, kebetulan waktu kecil orang tua saya itu pasti setiap pagi nyetel evergreen gitu. Jadi somehow ya. Familiar banget Iya. jadinya ya. Dan alhamdulillah waktu itu juga Pak produser kerjanya luar biasa Mas Gary gitu dan kami itu puas sekali dengan hasilnya. Itu benar-benar seperti yang saya bayangkan ketika nulis lagu hasilnya akan seperti ini, itu benar-benar persis gitu lah, udah sesuai. Ya, jadi ya cita-cita saya untuk membuat lagu blues yang ringan itu tadi sebenarnya sudah tercapai gitu. Oh, iya. Alhamdulillah. Oh, berarti selama ini tuh nyari ya. Iya, iya. Nyari apa yang paling cocok buat ditawarin ke audien Iya, iya. mengenai blues itu tadi. Iya, iya. Ya kan? Karena blues itu emang berat sih. Iya, Enggak semua orang bisa menikmati. Iya, iya. Tapi kalau di album ini dijamin semua kalangan bisa lah ya. Bisa. Iya, iya. Jadi ya mungkin waktu itu kelar dari studio gitu. Emang kayak apa nih San lagu-lagumu yang baru gitu? Mungkin teman-teman mulai curi-curi denger gitu. Gimana? Wah, nek ini lucu San. Oh, ini bisa ini. Jadi ya mereka mungkin makin semangat ngompori saya gitu untuk jangan dimasukin lemari pokoknya ini harus Dikeluarkan ini. rilis, harus Iya. digulirkan ini Kan jalan ini. kebetulan juga waktu proses membuat itu ya, itu ada teman-teman cewek saya datang yang sama sekali bukan musisi juga. Terus Kaget ya? iya, nih aku lagi mau bikin lagu nih, aku nyanyi loh. Coba dengerin. Bagus, langsung nangkep aja. Hooknya mereka langsung nangkep. Dapat ya. Langsung keulang terus gitu. Dia bisa denger 1 kali 2 kali gitu, habis selesai makan bareng dia nyanyiin hooknya. Terus ya saya cerita ke Ruzan, tadi temanku langsung ngerti loh, langsung hafal loh. Oh berarti memang gampang gitu. Iya, tapi menarik tadi itu poinnya. Jadi saya aktif di blues itu 2005 sampai 2012 ya, saya aktif bermusik.
Ya itu ternyata yang saya cari-cari selama ini itu ada di samping saya. Ya jadi kan nggak sadar gitu ya. Nggak sadar. Nggak sadar ya. Astagfirullahaladzim. Harusnya dari dulu. Tapi mungkin itu yang namanya jodoh loh. Iya, Iya, iya. Harus Kadang-kadang nunggu kita dulu ya. Cari kemana-mana gitu, kok nggak nemu-nemu. Ternyata di 20 tahun kemudian gitu. 20 tahun baru Ya, ketemu. bener-bener kesetrum saya waktu dengar suaranya itu. Wah ini nih. Ya, dan hasilnya ya seperti itulah. Tapi asik kok, asik. Aku 3 lagu tadi juga kita denger ya. Nah, kita ini ya, boleh juga ya pendengar kita yang mau gabung ya. Silakan. Oke, silakan. Lewat Terima kasih. WA juga boleh ya. Ngobrol langsung nih. 0285444 ataupun WhatsApp di 085542912. Udah ada yang gabung nih. Dari Takim. Taki. Halo Mas Takim. Halo Mas Takim. Selamat malam. Kembang ya. Kamu kembang. Gimana kata Nah, Mas Takim? dia ngasih respon soal kisah cintanya. Ini. Kata Mas Takim, kisah cintanya keren banget Mas dan Mbak, bintang tamu katanya. Wah, Iya. kasih jempol lagi. Wah. Alhamdulillah, terima kasih. Martabaknya dong. Jempolnya doang. Karena gini, kisahnya Takim ini juga hampir sama kayak kisahnya Mas Ruzan sama Mbak Vita. Iya. Oh gitu. Sama istrinya itu dari sekolah. Oh, oke. Nah, ini bisa bareng sampai sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Kalau kamu enggak ya. Enggak dong, Kamu aku dijodohin. dijodohkan. Sama Tuhan. Generasi Siti Nurbaya kamu. Nah, ada lagi nih dari siapa nih? Oh bukan. Oh, Ini bukan. Dari Inception. Oh. Gitu ya. Budi Dicomal pesan dihapus. Ngapain juga udah kirim pesan capek-capek dihapus. Iya sih. Dia ngirim ini sih voice note tadi. Voice note ya. Belum sempat kita dengar. Iya. Malu kali. Iya, malu sama suaranya kali ya. Mungkin dia lagi nyanyi blues kali ya. Iya. Berarti nantinya bakal ini terus nih kolaborasi antara Mas Ruzan sama Mbak Vita itu bakal lanjut. Iya Terus karena udah kayaknya cocok. sih. Kayaknya Iya, sih cocok sih. Kayaknya sih lanjut. kayaknya terus ya. Mendingan gitu kayaknya. Mendingan Mendingan gitu. Emang harus gitu deh kayaknya. Iya. 9 lagu gimana Istri kan? Ternyata ya suara Mbak Vita ini cukup berkarakternya menarik gitu ya. Jadi waktu bayangan saya itu saya pengen bagaimana supaya nuansa SMP SMA itu bisa tercapture dari suaranya Mbak Vita ini dan walaupun Mbak Vita ini sekarang usianya 36 tahun tapi kalau didengar di kasetnya memang masih kayak anak SMP suaranya gitu. Karakter vokalnya ya. Luar biasa dan itu yang menarik adalah waktu kita awal-awal mulai rajin bersosmed gitu untuk mempromosikan album ini Mbak Vita ini langsung dapat undangan Indonesian Idol. Woi. Iya. Iya. Jadi waktu itu di suatu malam setelah rilis album, Iya, iya. 1 hari 2 hari setelahnya saya ngecek DM, Ada masuk tuh. ada masuk special invitation, special hand Indonesian Idol. Di situ kami lagi ada di suatu acara musik. Saya kaget nih apa nih? Saya kasih lihat ke Ruzan, kamu dapat nggak? Dia nggak dapat. Nah, yang dapat cuma Mbak Vita. Terus kan di situ banyak vokalis ya, karena acara musik kan. itu ya. Saya tunjukin satu-satu, mereka nggak ada yang dapat. Cuma Mbak Vita. Cuma saya aja, kok bisa gitu kan. Terus mereka pada, kok bisa gitu. Oh, reaksi kami waktu itu Masa pokoknya sih dia? kalau minta duit jangan dikasih. Scam itu, scam. Awas Gitu, scam. iya. Nah, ternyata setelah kita tilik-tilik Beneran. betulan itu. Iya. Heeh. Keren. Ya jadi Penampilannya. emang tadi poinnya ya kok nggak dari dulu, dari selama ini ada di sebelah saya gitu. Baru nyadar sekarang setelah 20 tahun. Iya, kesadaran yang terlambat ya. Tapi mendingan terlambat daripada nggak sama sekali. Daripada nggak sama sekali. Ya kan? Iya. Menyadari itu kadang-kadang memang Butuh waktu. butuh waktu. Iya. Ya sama deh Mas Ruzan kan selama ini kan mungkin berpikir idealis apa ini Bluesnya blues ya. banget kan. Nah, begitu oh iya. Industri nggak seperti ini nih. Ya saya mencari itu dari dulu bagaimana supaya ringan gitu. Tapi ya tetap aja setiap begitu saya yang nyanyi gitu ya ngeblues. Ngeblues lagi. Ngeblues lagi gitu. Iya makanya aku kemarin tuh dapat respon dari si Fafa yang teman dari Jepara itu. Wah ini mah jagonya blues nih Mas Ribut. Oke deh. Nah, wah keren nih kayaknya nih. Wah jangan-jangan iya ya. Oh emang iya sih. Iya. Cuma beneran Blues banget. murni ngeblues. Tapi kalau ngomongin soal
rekam jejak. Dari kapan sih Mas Rozan bermusik? Saya dari SMP kelas 2 pertama kali pegang gitar tuh tadi untuk merayu cewek itu tadi. Oh dari itu Anugerah ya. terindah tuh ya. Iya, Motivasinya itu ya. motivasinya itu aja satu lagu terus berhenti udah. Yang penting bisa berhasil gitu ya buat ngerayu cewek gitu ya. Iya. Keren loh. Motivasinya sederhana banget ya. Enggak, maksudnya kan biasanya kadang begitu bisa main musik kan pikirannya langsung Harus aku ngeband nih, pengen harus ngeband jadi musisi gitu. Ada. Dulu nggak kepikiran Enggak itu. sama sekali enggak. Sesimpel Tuh, itu kan. buat ngerayu cewek. Ya cuma ternyata begitu saya main gitar itu ternyata langsung pintu pertemanan tuh terbuka semua itu Semakin rasanya lebar ya? rasanya begitu. Ya kebetulan kalau dari keluarga saya itu memang bapak saya penggemar musik, kolektor kaset gitu. Ya jadi saya dari kecil itu sudah asupan musiknya memang musik berat-berat gitu. Iya. Ya mungkin karena itu ya jadi saya sudah tahu kalau musik itu nantinya akan ya lagunya berat-berat gitu. Jadi saya bayangkan pokoknya satu lagu aja stop nih. Nanti setelah ini pasti sulit nih. Nah ternyata ya sambil belajar lagu Anugerah tadi ya tentunya iseng-iseng kita juga nyoba Led Zeppelin, kita juga nyoba Deep Purple gitu. Kok ya bisa? Oh ternyata bisa nih main Deep Purple. SMP tuh ya. Ya jadi mungkin karena wawasan musik itu saya waktu itu jadi yang paling jago gitu di sekolah gitu. Dan itu pintu pertemanan terbuka semua. Jadi saya kemana-mana bawa gitar, nongkrong gitaran. Oh ternyata seasik ini ya jadi bermain musik gitu. Nikmat gitu ya. Tapi kalau di Jogja sih nggak heran sih. Kalau di Jogja ya. Nah, karena kan Lingkungannya vibe-nya udah. dapat banget. Ya terutama dulu waktu SMP ya terus saya bolosnya paling banyak gitu ya karena festival band terus ya. Oh iya ya. Oh enak nih jadi gitaris oke nih. Oh udah mulai ngeband dari SMP ya. Bikin Iya band iya gitu. iya. Jadi proses belajarnya juga emang cepat sekali gitu. Nah itu saya kelas 2 SMP itu kan mungkin tahun 2002 gitu ya. Nah 2004 itu saya sudah lolos Dream Band mewakili Jogja gitu. Ajang pencarian bakat gitu. Jadi memang loh kok lancar gitu. Ya sebenarnya waktu itu pada saat yang sama, pada tahun 2002 ya, itu saya juga belajar gitar. Udah mulai belajar gitar. Iya, dari saya SMP. itu les gitar. Lagunya ya sama, Sheila on Seven juga. Bisa ya. Sama. Anugerah terindah juga. Jadi waktu dia dulu tanya, Iya. kamu hobinya apa? Main gitar. Karena lagi ya waktu zaman segitu Jogja semua orang main gitar lah ya, remaja. Mbak Vita ikutan Bun. Saya juga main gitar. Saya juga main gitar dulu di Pura Wisata gitu ya. Gitaris juga. Gitaris band cewek gitu, band anak-anak. Terus waktu ngerti dia Dream Band, udah pupus saya. Minder langsung gitu. Langsung minder. Kok bisa? Kok dia cepet banget? Masuk di band gitu ya. Kok aku masih kunci G terus gitu. Sudah aja lah gitu. Tinggal jauh nih aku gitu ya. Ketinggalan udah aja lah. Ya, Tapi jadi- niatan awalnya sama nggak kayak Mas Rizan buat ngerayain cowok gitu misalnya? Enggak lah, kalau itu ya buat apa ya? Ya memang asik sih ya, zaman dulu memang semua orang di Jogja tahun segitu ya Ya, main jadi kayak- gitar. Kalau saya itu kayak gelinding aja gitu kayak bola salju gitu. Jadi waktu itu tiba-tiba main gitar, tiba-tiba cepet bisa, tiba-tiba Dream Band. Jalannya cepet. Iya setelah Dream Band saya langsung nyoba main blues itu iseng-iseng gitu ya. Ternyata moncer di blues itu. Nemu jalannya di situ. Malah moncer ya, malah manggung terus di blues. Oh ya udahlah, lanjut aja gitu. Cuma ya tadi tahun 2012 itu terus kemudian saya harus Iya, terus menentukan prioritas ya. Tapi udah kebayang belum nanti saya bakal bangkit lagi nih di tahun kapan gitu? Nggak ada. Sama sekali ya? Berarti Nggak emang ada. nggak terencana gitu ya? Nggak terencana sama sekali ya. 2012. Enak banget ya? Enak banget ya. Iya, maksudnya hidupnya ngeflow banget ya gitu. Ngeflow ya, ya. Nah, kita mah Ada planning ya? banyak ekspektasi ya. Ya. Kita banyak planning tapi jarang aksi ya. Karena kebanyakan target kita. Di target ini itu di sini maksudnya. Iya, jadi di tahun Dari jauh-jauh. 2012 itu cukup Iya. cukup
dilematis gitu Iya. ya. Iya. Saya di sisi lain Harus kalau memilih. kalau di Jogja saya juga gitu-gitu aja, banyak tawaran Nah, dari luar negeri, dari luar kota gitu. Tapi syaratnya saya harus pindah ke Iya sih ya. tempat itu udah Harus keluar banyak dari Jogja. kiriman paspor. Iya sih. Oh. Nah, ndak bisa ninggal pacar. Oh, Iya. iya dong. Iya. Waktu itu ya SMA ya. Iya. SMA dia udah ditawarin ke Korea, New Zealand. Wow. Iya, iya. Ya, SMA ya. SMA ya itu habis dream band. Heeh. Terus Langsung dia udah ngomong banyak aku kampus. dapat tawaran ke sini gitu. Waktu itu Amerika ya. ya saya bilang Ambil aja. ya tapi ya gimana kalau waktu itu kan masih remaja masih kecil gitu ya. Terus Jangan. ya, aku gimana? Terus kan gitu kan. Bucin ya. Ya kan ya kalau misalnya udah gede ya mungkin lain cerita ya. Kalau misalnya pacarannya ketemunya umur 30 gitu mungkin Nah, lain di situ cerita. baru ibu tadi. Jangan serius-serius kalau jodoh nggak kemana. Tapi yang waktu itu namanya masih kecil banget umur 16 17 ya. Menyesal itu. Masih sangat gitu ya ceritanya mau ditinggal pacarnya ke New Zealand terus tapi nanti aku gimana udah selesai. Selesai. Takut ditinggal. Jadi nggak jadi itu. Nanti kan? kita diambil. nggak ketemu lagi dong udah gitu Hemat-hemat udah banget lu selesai. ya. Ya. Oh. Kalau sekarang tawaran sih langsung ambil sih. Oh, lain cerita kalau sekarang. Ah, tapi Sekarang ternyata udah ya mikirnya butuh. sudah ternyata memang Iya, bucin ya. Dua-duanya lagi yang bucin. Ampun. Ya jadi makanya ini ideal sekali gitu. Akhirnya nggak bisa ninggal istri, ya udah kita musikan sama Istrinya aja. istri ada satu band gitu kan. Iya. Dari 9 lagu itu semua yang ini nyanyi berdua semua tuh. Nyanyi 9. berdua ya. Ada 2 lagu ya. Saya punya satu lagu sendiri, Mbak Vita Mbak punya juga satu punya lagu sendiri. Gitu. Yang tujuhnya bareng semua. Bareng gitu ya. semua. Ada yang gabung lagi nih Oke, siapa nih? dari Takim. Takim, Mas dia mau Takim kemana lagi, halo. Nah, dengar Mas Ruzan sama Mbak Vita jadi kepoin YouTube-nya nih. Ternyata lagunya enak-enak. Wih, alhamdulillah. Terima Wajib kasih. denger terus ya. Subscribe dong. Nah itu. Yang penting support lah ya. Iya, Subscribe. Subscribe. Sutris ya. Jadi support terus. Dari Nah, Mbak Aulia. Aulia ini juga vokalis, Vokalis. tapi dia band teman-teman dari Tunanetra. Tunanetra. Oke, salam kenal. Halo. Mbak ya. Mbak Mbak halo Mbak Aulia. Iya, suaranya lembut ya. Enak juga sih, tapi lebih ke pop dia karakternya. Iya, genrenya ke pop. Nah, ini selamat malam Mas Osi, Mas Ribut, Mas Ruzan dan juga Mbak Vita. Selamat malam. Selamat malam. Bintang tamu yang luar biasa nih, semoga sukses selalu ya. Amin. Amin, terima kasih banyak. Aulia. Mbak Aulia nggak pengen gabung telepon, biasanya Boleh. telepon dia tuh. Oh, oke. Sesama vokalis barangkali juga Iya, ada. oh, ya. Ini disampaikan gitu deh. Ya, pengen saling ini belajar juga. Terus ada Kencer Papua di Dadirejo. Mas Ribut, Mas Ozi dan juga bintang tamunya. Weh, ini lagunya di YouTube sudah ada video klipnya belum ya? Jadi bikin video klip belum tuh dari Oke, 9 lagu itu? ini setelah ini kita Mungkin ada ya rencana. setelah ini Ya, belum ada. belum ada. Segera Belum bikin. September ini kita pengen ya, bikin video klip. belum Single sempat. yang mana? Biasa nanti yang mau dibikin video klip pertama. Mungkin tentu yang single pertama ya Bidadari Bidadari Kecil. Kecil. Gitu ya. Oh, kita belum ini nih ngupas dari 9 lagu itu tentang apa aja nih gitu. Oh Ya. iya. udah panjang itu ini. panjang itu. Itu ini bisa is- sampai jam is- 12 malam nih beneran nih. 20 tahun perjalanan. Bidadari kecil. Tapi yang nggak mau apa-apa. Dibikin pertama kali video klipnya itu. Iya. Kenapa? Udah dari kecil milihnya. Ya itu juga atas dukungan teman-teman ya. Ya, jadi saya survei aja ke teman-teman gitu, yang mana nih. Terus waktu itu ada Mas Aan Fikrian itu yang seorang figur musik yang cukup berpengaruh di Jogja gitu, datang ke studio, langsung saya todong aja. Ya jadi kok maksudnya bahkan ketika saya rekaman aja itu teman-teman datang gitu ke studio, pengen Lihat langsung tahu, gitu ya. pengen kepo lagunya kayak apa gitu. Dan oke Mas Aan yang mana nih singlenya gitu. Kira dipilihkan Bidadari Kecil itu. Oh, yang milihin Mas Aan. Iya. Apa sih itu di balik cerita itu? Oke, ya jadi Bidadari Kecilku itu, jadi waktu itu kita sudah pacaran. Kita pulang sekolah itu kita sore-sore selalu ke Lembah UGM kalau di Jogja.
Nah, itu emang dulu tempat khas pacaran. Oh gitu. iya. Nah, dan di situ kita bawa gitar akustik, kita nongkrong di bawah pohon gitu, dan disitulah saya akan menyanyikan lagu-lagu rayuan itu, mantra-mantra, ajaib, mantra-mantra hipnotis itu. Jadi lagu ini cuman Mas Ruzan yang nyanyi ya? Rozan Ya, aja. ya, jadi Gitu lagu ya. ini mencoba menggambarkan ya suasana lembah UGM itu ketika saya merayu Iya. Mbak Vita. Lembah UGM jam 4 sore. Ya. Dari kecil. Ya. Video klipnya apa konsepnya nanti Mas Ruzan? Yang Ya, insya Allah ya. Mungkin mudah-mudahan bisa di lembah UGM gitu. di situ ya. Kalau boleh ya. Mengcapture suasana saat itu aja gitu. September ya? Ya. September akan kita produksi, nanti rilisnya mungkin Oktober gitu. Oke, ditunggulah ya pokoknya ya. Iya. Tapi dari 9 lagu ini semuanya udah di platform, udah semua platform iya. Sudah. Udah. Ya. udah bisa dibuka. Ada yang gabung nih dari Mbak Oli ya. Oke. Halo. Halo. Aulia. Halo Mbak Aulia. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak Oli ya? Iya, Mas Ozi dan bintang tamunya yang luar biasa. Kamu nggak disebutkan? Tadi udah disebutin di WA. Heeh. Gimana Mbak Aulia? Siapa tadi Mas? Mas Ruzan dan sama Mbak Vita. Ya, Iya. salam kenal Mbak Aulia. Salam kenal dari Aulia. Ya. Heeh. Gimana Mbak Aulia? Ada yang boleh. Silakan. Iya, ini aku tadi seru banget dengerin Mbak Vita, Mas Ruzan ngobrol sama Mas Ozi, Mas Ribut itu tentang albumnya beliau itu luar biasa. Oh, terima Apa ya, kasih. jarang-jarang loh pasangan suami istri itu sampai bisa buat album dalam Alhamdulillah. satu grup kayak gitu kan jarang banget. Iya, biasanya Iya. masing-masing biasanya ya. Iya, sekalipun sekelas artis pun biasanya kan Sendiri-sendiri. iya oke, awalnya mungkin bisa, cuma ada yang bisa bertahan, ada yang enggak juga kan kayak gitu, ada yang bubar kayak gitu. Milih solo gitu ya. Iya gitu. Ya luar biasa pokoknya buat Mbak Terima Vita kasih. sama Mas Reza. Terima kasih. Albumnya ya. Mudah-mudahan nanti bisa bikin ini album lagi. Amin. tentunya. Iya. Iya, yang bagus lagi gitu. Iya. Mbak Aulia udah denger lagunya? Udah, tadi kan aku monitor radio dari jam 8. Alhamdulillah. 3 lagu itu tadi yang udah kita dengerin ya. Iya, berarti ini emang sengaja ininya ya, Mas, LMI-nya di acaranya Mas Rozan sama Mbak Vita LMI-nya ya? nanti jam 10 dong. Nanti dong jam 10. Belum, ini belum LMI. Oh, iya, bentar lagi dong. Iya, bentar lagi. Iya, besok aja. Besok kan. Makanya. Geser. Kenapa ini mic-nya? Iya, kebetulan aku sendiri juga ini sih penyanyi, tapi ya penyanyi penyanyi lokal. Penyanyi yang biasa-biasa aja. Iya, tapi Mbak Alia juga Cuma punya kalau Mbak album. siapa? Mbak Mbak Vita? Vita sama Mas Ya. Rozan itu kenapa tadi namanya rock and roll apa namanya? Pesta rock and roll. Rock and roll itu albumnya. Albumnya. Iya, itu memang luar biasa sih. Kalau aku lebihnya ke pop yang ini, yang Mas Ribut yang lembut itu apa namanya? Yang melo-melo gitu ya. Melo. Oh, yang melo. Iya kayak gitu, melankolis ya. Iya. Kalau Aulia biasanya yang kayak gitu sih. Iya. Iya. Keren. Enggak nyoba ngeblues Mbak Alia, enggak nyoba ngeblues. Nggak nyoba jazz. Jazz sama blues, nggak tahu sih suaraku masuk atau enggak. Masuk dong. Masuk tuh. sih. Iya, tinggal kipernya kalau kipernya nggak masuk. Itu sepak bola, Oh, Mas. iya. Pakai daster nggak? Habis selesai kalau pakai dasar. Itu yang main sepak bola bapak-bapak terus pakai daster. Oh iya, udah ini beloknya jauh nih. Kalau udah Iya mah. kan akhirnya kan Mas udah. Ozi. Ozi nih. Udah balik lagi. Sadar. Gimana? Iya. Berarti kalau dulu itu kan mempromosikan album itu pakainya CD atau kaset ya. Iya. Kalau sekarang pakainya apa ya? Mbak Vita sama Mas Rozan ya. Sekarang Tentunya kita sosial media Iya, ya. sosial Instagram, media. TikTok. Oh, memang harus digital. lewat itu ya, YouTube kayak gitu ya. Iya.
Dan Oh, tentunya gitu. juga mengadakan Tour. tour gitu seperti yang sedang kami lakukan Iya. kayak gini. Oh gitu. Oh iya. Besok ya. Besok Mbak Aulia Mbak bisa Aulia datang nggak bisa besok datang besok di di Pendopo. Pendopo Benar, Trade Pekalongan Center? Pendopo alun-alun Pekalongan lah. Nah itu Mm-mm. besok. Oh, acaranya di Pendopo alun-alun. Besok Iya, malam. besok Malam ya? malam. Besok malam. Pak. Setengah 8 kayak. Setengah Iya, 8. setengah 8. Oh, Datang jam sama setengah 8 malam. Mas Free kan Iya. ya buat siapapun Syafi. ya? Iya. Free, nanti kita akan perform. di Nanti situ. kita akan perform di situ. Iya. Bawain tuh semua lagu tuh. Oh, iya. Heeh. Datang aja. Ntar ketemu di sana. Itu berarti mainnya tuh lengkap atau udah apa song itu, Mbak? Gimana? Maksudnya? Oh, lengkap full band. Full band, full band. Kami Full bawain 5 Atau lagu song besok. aja gitu. Mm-mm. Full band 5 Besok lagu. bawain Ya, lima datang lagu nih. datang. Oh, Kita besok ketemu full di sana. band gitu. Iya. Jadi lengkap ya? Iya, lengkap. Ya. Oh iya iya. Datang deh kayaknya harus nih. Kalau nggak datang eman-eman banget. Sumpah. Ya kalau nggak datang kan mungkin bisa dengerin lewat ininya ada YouTube-nya nggak Mbak live-nya? Nggak ada kayak, nggak tahu ya. Oh, YouTube live ya. Nggak ada kayaknya ya. Streaming kayaknya enggak. Kayaknya nggak ada Di deh. streaming. Heeh. Daripada streaming mendingan datang gitu. ke situ. Beneran. Kalau nggak ada Sumpah. acara Iya. lain ya misalkan. Harus dikosongin besok. Datang ke. Lah kalau misalkan lagi kerja kan nggak bisa mas. Oh iya libur. Kamu Ya, Merdeka libur kok. emang kerjanya, Mas. Oh, gimana sih? Lah aku kerja besok. Oh, kamu kerja besok. Ya, aku merdeka besok. Datang aja Mbak Aulia. Gitu, Mbak Aulia, ya. Mm-mm. Ajak teman-teman sama Ya, keluarga. insya Allah kalau ada ini apa ada waktu bisa datang ke Pendopo ya datang kayak gitu. Oke deh. Pokoknya ditunggu loh. Gitu. Oke. Maksa banget ya. Iya, Oh, nggak apa-apa. Iya. Biasa Mas Ribut itu biasa kayak gitu suka maksa. Enggak sih, enggak maksa karena mumpung ada bintang tamu spesial. Jauh-jauh loh ini dari Yogyakarta Mbak Aulia. Sayang banget kalau dilewatin. Siapa tahu kan Mbak Oke, Aulia oke, bisa oke. ikutan belajar juga tuh di event nanti Besok. besok. Mm-mm. Oh gitu ya. Iya ya, bisa jadi inspirasi juga buat saya gitu. Iya, gitu dong. Semoga. Amin. Oke. Gitu, Mbak Aulia. Oke, Mas Ozi, Mas Ribut. Thank you ya. Ini bentar lagi Oke. mau ganti acara. Ya, Oke, terima kasih banyak Mbak Aulia. Terima kasih banyak, salam Iya. kenal. Salam Terima kasih juga kenal. sukses selalu buat Mbak Sukses Vina. Iya, sama-sama. Juga semangat Iya. terus Mbak Aulia. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Thank you Mbak Aulia. Mbak Aulia ya, pokoknya harus datang. Besok malam ya, Besok malam. acaranya ya? Iya, besok malam. Ada 5 lagu. Iya. 5 kita- lagu, Betul. 5 lagu doang. 5 lagu dong ya. Besok 5 Ya, kan? 5-6 boleh. 5, 6. 45 menit lah. Iya. Biar kayak sepak bola ya. Satu babak doang. Sak ya. babak. Iya kan udah menang tinggal. Oh Nggak iya perlu iya. ada babak berikutnya. kan. Betul 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 betul. Oke deh. Kayaknya belum lengkap kalau misalkan malam hari ini tuh mereka berdua nggak perform langsung di sini. nih. Harus perform dulu dong. Akustik-akustik dulu lah ya. Oh, gitu ya? Iya, mau bawa gitar tuh. Boleh kali ya, Mas Rizan ya. Boleh, Oke. boleh ya. Apa lagu apa kiranya kalau misalkan ini Apa lagu apa? yang Jangan bilang siapa-siapa. Oke, jangan bilang siapa-siapa ya. siapa nih, Enggak kita nih. boleh. Enggak boleh. Tapi sebelum lagu nih ya, mungkin Mas Rizan pengen cerita nih dikit. Lagu ini tentang apa? Kalau jangan bilang siapa-siapa itu. Ya, jadi kalau tadi pesta rock and roll itu tentang awal jatuh hati gitu ya. Rahasia kita, itu kan lagu berikutnya itu tentang pacaran sembunyi-sembunyi gitu. sempet ya? Iya, itu makanya tadi kan kami bilang terus dipaksa ya, karena kami saling gengsi gitu. Oke. Terus Backstreet dipaksa jadi lagu rahasia kita. Terus tadi ada lagu rayuan. Nah ini ceritanya setelah kami bersama, lalu ngertilah ya tabiat buruk masing-masing gitu. Jadi ini adalah lagu unek-unek gitu. Jangan bilang siapa-siapa. Jangan ya. bilang siapa-siapa. Jangan bilang siapa-siapa. Oke, boleh deh Mas Rizan. Oke.
Pacarku baik, lumayan cantik. Kalau mandi 3 hari sekali, dia bilang sudah cantik gak perlu mandi. Wow, kadang-kadang dia memang gila. Jangan bilang siapa-siapa, yeah. Vita. Dia tajir, banyak duit, sayangnya pelit, ngirit setengah mati tiap makan. Pasti sepiring berdua. Yeah. Kadang-kadang dia memang gila. Jangan bilang siapa-siapa. Kadang tingkahnya bikin jengkel. Coba ku bilang malah nangis gak keruan. Aduh sial, jadi kacau semua. Wow, kadang-kadang dia memang gila. Jangan bilang siapa-siapa. Alright, Vita. Tiap kali aku nangis, dia pergi main gitar sendiri. Aduh sial, yeah. Malah ngeblues gak karuan. Siapa yang gak ngeblues gak karuan nih? Kamu. Kadang-kadang dia memang gila. Jangan bilang siapa-siapa. Alright, itu tadi jangan bilang siapa-siapa dari Riza dan Vita. Siapa-siapa ya. Jangan. Tapi kalau yang satu ini harus bilang siapa-siapa, besok mereka harus perform ya, mereka bakal perform di Pendopo. Wajib datang. Wajib datang. Iya. Kamu. Aku kerja. Aku gak bisa datang nih, tapi sorry. Oke deh. Aku Tapi harus tetap support, datang support, nih. sama Marsdan, sama Mbak Vita juga ya. Besok semoga Ya, jadi jadi lancar ya. alhamdulillah memang seperti yang saya ceritakan tadi, support dari teman-teman luar biasa gitu. Begitu tahu kami bikin album itu juga teman-teman dari Pekalongan langsung, Calling ya nih, ayo main ngisi ini gitu. ngisi dong di Pekalongan, langsung tur Jawa Tengah dong. Langsung Oke, aja ya, ya. jadi Dan kayak ini kayaknya juga bis nanti dari Pendopo bakal keliling lagi nih atau gimana? ya Kami dari mau Pendopo ke kita akan ke Semarang. Semarang gitu. Nanti mungkin setelah Semarang ya insya Allah ada Solo 3, Solo gitu nanti tanggal menyisir nih ya. iya Tanya menyisir nanti Jawa setelah Tengah, itu tanggal Jogja gitu. 23 pulang ke Jogja. Kita akan main di Art Yogyakarta gitu. 23 ini Agustus. Iya. Main di Jogja. Itu event keren. Silahkan keren. datang ke Jogja tanggal Liburan 23 nih, kalian Agustus. bisa ngeliat ini performnya. Iya. Hari Sabtu ya. Ya, jadi ternyata setelah Kamu off nih. vakum 12 tahun itu teman-teman di Pekalongan juga masih ingat sama saya, Kangen masih lah ya. peduli sama saya, dan itu sangat ya jujur aja mengharukan itu ya sebenarnya ya buat kami gitu. Berasa pulang kampung lagi ya. Iya, dukungannya luar biasa, alhamdulillah. Thank you lah, pokoknya sukses terus buat Mbak Vita, Mas Rizal juga ya. Dengan single-single barunya, nanti ditunggu juga untuk album-album berikutnya lagi. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Eventnya ya. Oke, jadi untuk yang ingin mengikuti bisa langsung follow aja di Instagram kita
@ruzanfikra. Kalau di YouTube ada @ruzanvita, Ya. di TikTok @ruzanvita, Di Instagram juga. di sosial di Instagram. digital streaming platform bisa cari Ruzan Ruzan dan dan Vita Vita. gitu Dan aja. kita, ya. Kita tunggu nanti kita ngobrol-ngobrol di sosial media Media. gitu ya. Oke. Siap. Oke. Udah nih kayaknya ya. Kita lanjut lagi ke Kenapa? belakang mungkin. Udah lemas. Hah? Udah lemas. Saya? Ah. Saya nggak pernah lemas, Mas. Nah, kita juga ingin ngucapin terima kasih ya Terima besar-besarnya kasih. buat Radio Kota Batik, Terima buat kasih Mas banyak. Ribut, Mas Ozzy. Mas Mas Ozzy Ozzy dan luar Mas biasa atas Ribut. kesempatannya. Terima kasih banyak. Sahabat kita dan juga tim, thank you banget ya. Sukses terus pokoknya. Dan kita akhiri sampai di sini dulu ya. Oke, sampai ketemu besok Siap. di Sampai Pendopo. ketemu besok sore jam 7:30. setengah 8. Setengah Tapi 8. jam sebelum itu ada klinik blues dari Mas jam berapa? Ruzan. Workshop Oh, blues sore ya, sore Sore. saya jam akan 4 sore. mungkin bagi-bagi tips trik Iya. itu untuk blues. Nanti gitu, bagi untuk gitar teman-teman blues. gitaris silahkan datang. Boleh siapapun yang datang. Boleh Boleh, siapapun. ada klinik blues dari Mas Ikut, Ruzan. Saya siaran, Mas. Hidupmu siaran melulu. Kamu nggak hidup jangan-jangan. Ya nanti baru malamnya kita akan Baru perform. malamnya kan Baru perform. malamnya. Iya. Cuma kita tunggu kehadiran Iya. teman-teman Harus semua datang, lah. harus datang. Iya. Aha, Oke siap. lah ya. Oke deh, kita Oke, terima kasih cukup banyak. sampai di sini ya. Aha. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.